wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dahlan muda yang kami banggakan, yang terhormat Pak Khairul Fajri, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni, ya hadir juga Pak Caraka, saya biasa memanggil Mas atau Cak, ya Pak Caraka. Siang ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang program penanaman 5.000 pohon, ya 5.000 pohon di seluruh negeri, ya, di pelosok tanah air, karena apa? Mahasiswa UAD memang sudah berasal dari tersebar 34 di semua provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua di sana. Ya, insyaallah nanti Pak Caraka akan menceritakan ya tentang apa sih ini program penanaman pohon ini, kemudian apa pentingnya bagi kita di perguruan tinggi juga didorong untuk berperan aktif dalam program di kampus, Green Campus juga, kemudian programnya Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah ya, tentang menyejukkan bumi. Ya, kalau kita tagline-nya selamatkan bumi, selamatkan bumi, selamatkan Indonesia. Ya, di banyak media kita dengar dan kita lihat banyak sekali memang bencana alam yang disebabkan oleh tanah longsor, banjir yang diakibatkan oleh banyaknya hutan alam-alam kita yang semakin gundul. Ya, ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Saya tadi baca-baca sebentar. Ada 1.125 bencana. Nah, salah satunya yang besar itu 476 itu banjir. Kemudian tanah longsor 218, Pak Caraka. Abrasi ada 15. Kita kalau ke pantai, ke daerah sekitar Parangtritis ya, di Samas sampai ke daratan di Kulon Progo, kalau di Yogyakarta itu sudah terlihat abrasi itu. Ya, mahasiswa UAD pernah mengadakan kegiatan untuk penanaman pohon bakung ya, tapi nanti bisa kita lanjutkan. Apakah itu juga masuk pada program ini? Monggo Pak Caraka, siang ini kita ngobrol ringan di Ngobam, ngobrol bersama mahasiswa, ngobrol bersama kemahasiswaan. Ya, program kita yang kedua ini, program pertama soft skill. Soft skill. Iya. Ya. Monggo Pak Caraka, kita ngopi di bulan puasa dengan daring ya Pak? Daring. Iya. Baik, terima kasih Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Kemahasiswaan Alumni, Pak Khairul Fajri, MA, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, adik-adik mahasiswa, adik-adik pengurus Ormawa dan pembina dalam kegiatan Ormawa dan Ortom di UAD. Terima kasih telah bergabung baik di Zoom maupun di YouTube. Silahkan ikut berpartisipasi kegiatan ini. Pak Danang, di sesi kita kali ini kami menyebutnya dengan gerakan nanam 5.000 pohon di seluruh Indonesia. Kami menggunakan tagar ini karena kami melihat bahwa mini Indonesia itu di UAD. Mahasiswa UAD itu sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, sudah komplit Pak Danang. Sehingga tagar kita itu seluruh Indonesia. Kami nyebut dengan tagline kali ini, Dahlan Muda Selamatkan Bumi, menjadi tagline yang kita angkat sehingga menjadi sebuah spirit bagaimana kepedulian itu juga dibangun. Nah, event ini merupakan rangkaian. Kemarin adalah kegiatan seminarnya dan hari ini adalah gerakannya.
Jadi kami ingin mensosialisasikan gerakan yang dapat kita lakukan secara bersama-sama, tentu bersama dengan UAT dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pertama tentu menjadi mahasiswa adalah generasi yang unggul, maka yang perlu dibangun adalah membangun pengalaman belajar. Saya mengilustrasikan dalam paparan saya ada 2 gelas yang berisi 3 batu dan batu yang banyak. 3 batu itu ilustrasinya adalah yang hanya taunya kos-kosan, warung makan, tempat tongkrong. Nah, ada gelas yang lain yang isinya ada batu kecil-kecilnya, ya kos-kosan, ya kuliah, ya ikut ormawa, ya ikut kampus mengajar, ya ikut PKM, ya nggak jauh lah dengan yang sedang hit sekarang kan. Ya wong lanang itu ya macul ya, masa seperti dalam memenya si Andin itu ya. Nah, saya kira juga sama. Apa yang membedakan mahasiswa satu dan yang lain adalah sejauh mana pengalamannya. Kuliah itu yang dibeli mahal itu bukan SPP-nya, tapi pengalamannya. UAD dalam hal ini Bimawal menyediakan rumah wadah-wadahnya yang ikut ortom, ikut kegiatan di komunitas, di UKM, di HMPS, BEM dan lain sebagainya, dan kompetisi-kompetisi yang lainnya itu wadah yang disediakan. Nah, tugas Anda adalah bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan itu melalui aktivitas yang ada. 4 tahun itu cepat deh. Kadang bilang orang tuanya mudah, cepat ya Pak ya, sudah semester 6 lah. Yang ditanyakan tuh selama 6 semester di UAD dapat apa, belajar apa, pengalaman apa. Nah, itu yang saya kira perlu dibalik, jangan sekilas seolah-olah cepat kok 3,5 tahun sarjana gitu. Tapi apa yang Anda dapat? Maka kami menyelesaikan yang membedakan adalah beratnya batu yang Anda peroleh, ini yang membedakan. Sehingga selama Anda masih mahasiswa, Anda perlu pengalaman yang banyak, ya kompetisi yang lain sebagainya. Kalau kita merujuk ya, kompetisi abad 21 ini tidak hanya pengetahuan literasi, numerasi, ini hampir semuanya di akademik, saintifik, literasi, finansial literasi, anak kos biasanya pinter memanajemen uang. Oh, beli kuota mahal, mending ke kampus deh cari wifi-an dan lain sebagainya. Saya kira problem solving, kreativitas yang nggak kalah penting dari seluruh proses ini adalah social and culture awareness-nya. Membangun jiwa sosialnya itu menjadi utama. Mahasiswa ini adalah sarjana, ini kan orang yang dipandang cendekia ya. Ya, maka orang cendekia itu bagaimana mampu berkontribusi di masyarakat. Maka yang terpenting itu kepedulian sosialnya, berbagi pengalaman, keilmuan dan hal yang lain yang dapat dilakukan. Meskipun kegiatan sosial ini jenisnya banyak, dalam kepentingan poin ini kami ingin mengajak dalam 3 aspek yang penting. Nanti kita akan ada banyak kegiatan di bawah. 2021 kita ada banyak program, ada pengembangan ekonomi sosial. Nah, dalam kesempatan kali ini kami ingin mengajak adik-adik mahasiswa, baik itu secara organisasi mahasiswa, kelompok mahasiswa, dan yang terakhir adalah secara individu, bagaimana keterlibatan dalam pengembangan lingkungan. Dalam perspektif ini, kalau kita kaitkan lingkungan ini dengan kegiatan Merdeka Belajar, ada 10 kegiatan yang dilakukan oleh Bimawal. Nanti akan ada kegiatan proyek kemanusiaan, bagaimana mendorong mahasiswa terlibat di proyek kemanusiaan yang sudah berjalan dengan pihak LPPM, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, namanya Merdeka Belajar dalam riset, mengajar di sekolah, inspiring teacher dan bentuk-bentuk yang lain. Bagaimana mahasiswa terlibat aktif dalam pengembangan diri. Apa yang Anda pelajari bisa membantu memberikan empowering ke adik-adik siswanya untuk bisa terus lanjut sekolah dan lain sebagainya. Magang, pertukaran mahasiswa. Nah, pada kesempatan ini kita pada kegiatan proyek independen. Ini salah satu aktivitas yang kita rencanakan. Juga kita sedang mendesain tentang wirausaha dan proyek independen. Jadi adik-adik yang ikut kompetisi, Belmawa terutama dan kompetisi yang lain, maka akan bisa terrekognisi ke mata kuliah. Termasuk juga kegiatan rekognisi non lomba, ikut terlibat kegiatan presenter, seminar nasional, internasional, hak cipta, penulis buku dan bentuk yang lain.
kami membuat wadah-wadah aktivasi. Nah, ini kesempatan emas adik-adik. Bagaimana terlibat dalam banyak kegiatan ini menjadi penting. Yang nggak kalah penting ada lagi kegiatan bela negara. Nah, itu juga kami rancang dalam kurun waktu tahun 2021 ini. Nah, kemudian karena tagline yang kita angkat adalah dengan mudah selamatkan bumi, gerakannya adalah tanam pohon. Tadi disinggung oleh Pak Danang, longsor, banjir tidak lepas dari tentang penebangan hutan yang cukup tinggi, efeknya yang menjadikan gunung-gunungnya gundul sehingga menyebabkan ada masalah banjir bandang, tanah longsor, sehingga saya ingin mengetuk hati ya bagaimana manfaat pohon bagi kehidupan itu ada 9. Saya kira perlu kita renungkan bersama-sama. Selain indah untuk selfie ya, tapi juga untuk estetis ya, tapi juga mencegah erosi, bisa menyimpan air dan tentu mempengaruhi tempat suhu yang nyaman. Teman-teman juga sering piknik ke tempat-tempat itu yang ke gunung itu kan sebenarnya kan mencari suasana yang sejuk kan, di kos-kosan pakai kipas angin masih panas, maka hobinya naik gunung. Kan endingnya kan sama aja, mencari tempat yang suhunya sejuk, nyaman, view-nya cakep gitu. Sekarang kan tempat wisata juga yang dikejar, yang semuanya orientasinya pada natural seperti ini. Ya saya kira juga menjadi tempat satwa hidup, dan nggak kalah penting sebagai keseimbangan alam, melindungi polas dan air debu dan lain sebagainya. Artinya kebermanfaatan jangka panjang baik untuk kita dan anak cucu kita kelak, saya kira itu menjadi penting kita resapi bersama. Nah, maka kalau kita kaitkan dengan instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 dan ini masih berlaku, di sini mewajibkan setiap individu manusia di Indonesia terutama mempunyai kewajiban minimal menanam 25 batang pohon seumur hidupnya. Bisa dihitung jumlahnya akan cukup tinggi jika dikali jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta. Kalau masa UAD kan 29.000 sekian, hampir 30.000. Bayangkan 25 ini ditanam serempak. Kalau digambarkan adalah di SD nanamnya 5 batang, SMP 5 batang, SMA 5 batang, pada saat kuliah 5 batang, setelah mungkin menikah juga 5 batang. Ini manfaatnya cukup berarti baik di lingkungan Anda, di sekitar Anda. Ini mempengaruhi bagaimana situasi-situasi kondisi yang ada saat ini. Sehingga kami ingin mengajak adik-adik dalam gerakan massal ini. Dengan di bulan-bulan ini juga banyak situasi kondisi yang musibah bencana ini tidak sekedar kita memberikan bantuan, tapi kita juga bersifat preventif. Bagaimana kita bertanggung jawab mengurangi resiko banjir, tanah longsor dengan apa? Berpartisipasi dalam menanam pohon. Nah, ini kalau di perguruan tinggi ya kalau ini 25 batang, targetnya dalam hidup Anda paling tidak ya 5 batang lah tiap orang ditanam di lingkungan sekitarnya, di kampung, di dekat gunung rumahnya dan lingkungan sekitarnya masing-masing. Nah, saya kira karena kita bicara tentang masa depan yang future yang panjang demi anak cucu kita ke depan, tentu yang ditanam kami himbau adalah tanaman keras seperti jati, mauni, sanakali dan betul yang lain. Kalau buah-buahan ya durian, sawo kecil. Kalau nanti Anda petik 10, 20 tahun lagi bisa cerita ini dulu Bapak tanam ketika zaman kuliah nih, yang provokator Pak Caraka begitu. Jadi akan outline ceritanya ini. Jadi Anda akan ingat pohon nangka ini gitu. Saya masih ingat ya zaman kecil saya ditanam pohon sukun Pak Danang. Jadi pohon sukun di rumah saya itu umurnya selisih 1 hari dengan lahirnya saya. Duluan saya, dia selang harinya. Jadi ada cerita yang menarik. Iya, pohon sukun biar hidupnya rukun. Iya Pak Danang. Jadi menarik loh, ini menjadi sebuah cerita. Monumental tuh nggak sekedar foto selfie tempat tapi juga monumental ini tanamannya juga nggak kalah berarti. Karena kita bicara kebermanfaatannya.
rambutan, jambu dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi sebuah himbauan jenis-jenis yang kita tanam untuk masa datang. Nah, bagaimana teknisnya? Kami membuat kelompoknya dalam 2 kelompok ya. Jadi bagi yang lebih nyaman dengan individual, teman-teman ya boleh nanam di sekitar rumahnya sendiri, di kampungnya sendiri. Pertama, saya nyebutnya ada 3 hal ya, ALK ya, analisis, lakukan, kabarkan. Nah, pertama secara individu tentukan tempat yang akan Anda tanami. Kemudian pilih bibitnya yang tadi direkomendasikan, kemudian minimal 5 pohon. Pohonnya yang paling tidak ya 50 cm itu loh yang masih dalam taraf pertumbuhan ya. Kurang lebih 50 cm tingginya itu. Kalau biasanya kalau beli juga nggak mahal ya Pak ya. Lebih mahal kalau beli minuman di pinggir jalan yang lagi tren itu banyak lah. Itu lebih mahal saya kira. Apalagi kalau beli merek tertentu gitu di atas 20.000 sekali minum habis, tapi Anda kehilangan katakanlah 20 sampai 30.000 itu manfaatnya dalam jangka panjang. Nanti teman-teman tanam, nanti jangan lupa difoto. Nah, apa yang Anda lakukan, kabarkan. Itu yang paling utama, kabarkan. Bahwa bentuk dakwah ini bisa kita lakukan dengan mengabarkan ini. Diposting aktivitas Anda dan jangan lupa lengkapi dengan quotes-nya. Quote motivasi mengapa perlu menanam pohon. Nah, nanti perlu dituliskan dalam quote-nya. Nanti teman-teman apa yang sudah difoto yang ada quote-nya itu nanti silakan dilaporkan di Bimawa. Ada link yang sudah kami siapkan, nanti kami share juga. Silahkan dilakukan di sana, diisi, nanti kami akan berikan e-sertifikat. Nah, bagi yang quote-nya menarik, fotonya bagus, nanti akan ada hadiah menarik dari Bimawa. Itu ada hadiah, ada merchandise dan tentu yang lain sebagainya. Nah, bagi yang ingin melakukan kegiatan ini atas nama kelompok LKMN, kelompok mahasiswa, berkelompok ataupun dengan ormawa gitu, teman-teman boleh mengajukan pendanaan bantuan gitu. Kami memberikan bantuan subsidi maksimal 500.000 ya, yang akan kami berikan ke adik-adik. Silahkan tentukan tempatnya di mana, kemudian pilih bibit yang dibutuhkan. Di sana butuhnya yang mana, butuh jati atau maoni itu bentuk yang lain. Silahkan ditentukan, ajukan timnya. Formatnya sudah kami siapkan, formatnya khusus ya Pak Danang ya kali ini. Formatnya TOR bukan proposal yang seperti yang biasanya, kami mau yang ringkas. Nanti ya teman-teman, bagi yang atas nama ormawa, jumlah anggotanya minimal 15 sampai 25 orang. Kemudian anggota kelompok, siapa itu anggota kelompok? Bisa dari kelompok yang kemarin menjadi peserta LKMN dasar, ada 31 kelompok. Kedua, kelompok mahasiswa yang memang sudah menentukan, misalnya satu kelas teman kuliahnya begitu. Nah, kalau sudah diajukan pendanaan dan lain sebagainya, silahkan lakukan, jangan lupa didokumentasikan. Tuh, kemudian nanti di akhir tentu karena ini ada pendanaannya, ada laporan singkat yang harus dilaporkan ke kami dan juga harus diposting di akun medsosnya ormawa masing-masing. Kita perlu ada semacam kenangan tuh nggak cuman kenangan mantan ya, tapi kenangan aktivitas. Jadi adik-adik itu kalau ormawa tuh setahun tuh berapa proker. Oke, makanya kami kalau di UAD itu ada namanya base media ya Pak ya. Iya, base media influencer. Apa fungsinya? Sejauh mana Anda bisa melaporkan aktivitas Anda di ormawa selama setahun itu apa aja gitu. Jangan sampai yang ada hanya ada foto perkenalan ketua ormawanya. Udah, yang lain nggak ada. Nah, akan menjadi bahaya. Dia akan mikir, berarti orang lain ini nggak hidup dong. Maka hanya ada perkenalan, setelah itu nggak ada. Maka penting dipahami bahwa memberitakan itu menjadi tonggak-tonggak sejarah penting gitu. Supaya adik-adik bisa ada gambaran prokernya begini, oh yang ini adiknya akan memperbaiki. Kalau tidak ada semacam monumentalnya, ini akan tidak ada kenangan yang terindah gitu. Sedangkan kuliah S1 itu kenangan terindah.
Kalau dulu kata masa indah itu SMA, salah. Masa indah itu kuliah, karena minimal 4 tahun, maksimal 7 tahun. Lebih lama dibanding jenjang S2 2 tahun. Paling kuliah teori sekarang cuma 2 semester. S3 juga 2 semester. Yang lainnya jelas sendiri. Kenangan paling indah, proses belajar paling menyenangkan yang harus dilakukan selama S1. Perkuliahan runtut paling banyak adalah di jenjang S1, kurang lebih 7 semester kuliahnya. Oke, kemudian di sisi lain yang juga menarik, ada lomba foto dan quote. Kami pisah ya, kami pisah untuk kategori penjuaraannya. Yang atas nama individu ya juaranya lawannya individu. Tapi kalau yang atas nama kelompok dan ormawa ya bersanding sendiri. Jadi bukan individu akan bersanding kompetisinya dengan teman-teman ormawa, enggak. Jadi yang kelompok ya dengan kelompok, yang individu dengan individu. Artinya teman-teman bisa melakukan secara mandiri. Mana pakai individu lebih baik, silakan, tapi ingin dengan ormawa silakan. Tapi kami mengharapkan ada 107 ormawa di UAD semuanya dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Ini momen yang tepat pada saat Ramadan juga, berbagi tidak hanya masalah memberikan uang atau mungkin buka puasa, tapi juga dalam kemasan umat dalam kategori ini adalah nanam pohon juga bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian. Sehingga dalam pengembangan ini tentu teman-teman juga perlu melakukan kegiatan ini sebagai wujud kepedulian sosial sebagai pribadi maupun kelompok dan ormawa. Nah, adapun timeline kegiatan yang dapat dilakukan, karena ini juga menjelang sudah berpuasa hampir 2 minggu ya Pak ya, 2 minggu. Teman-teman yang individu mulai besok juga boleh, besok mencari bibit, kemudian hari Jumat ditanam juga boleh. Teman-teman silahkan melakukan itu, kami tunggu melaporkannya di link yang kami siapkan maksimal tanggal 12 Mei. Lumayan tuh ya, malam takbir ya, takbirnya kan 13 Mei. Kan fotonya ada unsur pagi hari ataupun sore hari, ada sunset atau sunrise-nya juga menarik gitu sepertinya. Kemudian nanti penjurian setelah lebaran ya kita akan lakukan, nanti kita umumkan tanggal 27 Mei. Saya ingin melihat bahwa kegiatan ini tidak sekedar kompetisinya, ini hanya untuk memacu adik-adik semangat saja, tapi lebih pada muara kegiatan Ramadan ini perlu keterlibatan kita dalam berbagi, beramal. Dalam hal ini konteks tentang menanam pohon juga perlu kita lihat, kita bisa lakukan. Juara ini sebenarnya bonus saja bagi yang peroleh. Tidak pun apa, kebermanfaatan ini akan jangka panjang, tidak hanya 1-2 hari. Tanam pohon bisa sampai 10-20 tahun akan datang, manfaatnya orang banyak. Nah, khusus untuk kategori teman-teman dari kelompok maupun ormawa, kami membatasi waktunya hanya maksimal 7 hari, maksimal tanggal 29 April untuk pengajuan tornya. Jadi nanti silahkan dirancang, formatnya sudah kami siapkan, nanti kami share di link YouTube website bawah ya Pak ya. Ya, nanti kami share semuanya hari ini. Setelah kegiatan ini kami akan share semua. Pelaksanaannya juga Anda tentukan ya, juga maksimal tanggal 12 Mei. Silahkan dirancang, penjujuran juga sama, kemudian pengumumannya juga sama, 27 Mei 2021. Jadi teman-teman ormawa nanti ada 1 skim tambahan pengajuan tor, pelaksanaan. Nanti kalau keburu belum cair dananya bisa dipinjam dulu ya Pak ya. Talangi juga boleh gitu kan. Ini juga untuk apa ya, memacu aktivitas, dan dana juga fokus untuk ini pembelian pohon ya. Jadi fokus untuk membantu kegiatan teman-teman, khusus untuk pembelian pohon yang bisa dibantu oleh dana itu. Jadi dana khusus untuk kegiatan bantuan pembelian pohon yang akan digunakan dalam kegiatan itu. Andai saja masyarakat, ya, andai saja nanti dari adik-adik ormawa atau mungkin individu ataupun kelompok itu bibitnya tidak beli, ya, terutama yang kelompok maupun yang ormawa, bibitnya tidak beli, bisa mengajukan di Dinas Lingkungan Hidup ya, di daerah aliran sungai untuk Progo dan Opak sepertinya. Biasanya
kalau pengalaman-pengalaman terdahulu bisa diajukan ke sana, kemudian minta bibit untuk penanaman pohon jenisnya apa di daerah wilayah apa, sudah ada survei mungkin nanti bersama dengan kita di Bimawa nanti akan kita koordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ya, rasa gitu. Jadi uangnya nanti bisa untuk operasional, mungkin transportasi atau apa ya. Oke, makasih Pak Danang. Jadi teman-teman juga kemarin juga ada tawaran untuk itu. Kita sedang mendiskusikan tentang desa lingkungan hidup. Mungkin besok ya Pak ya, kita akan coba sowan ke sana, kita bantu dari Bimawa. Apakah mungkin kan kita bisa minta berapa banyak, mungkin 1.000 Kak, siapa tahu dapat, sehingga bisa digunakan adik-adik di Ormawa atau individu untuk kegiatan ini. Sehingga kalau dana bisa membantu operasional lain dalam kegiatan ini. Tentu meskipun tadi berkelompok, jangan lupa jaga jarak, pakai masker, itu menjadi poin penting bagi teman-teman di Ormawa dan kelompoknya. Nah, nanti link unggah sudah kami siapkan, link unggah yang bisa digunakan oleh teman-teman. Nanti di situ baik individu maupun kelompok, link unggahnya di sini. Jadi nanti teman-teman silakan mengunggah di link tersebut untuk melaporkan aktivitas-aktivitasnya. Hanya paling nggak ada foto sama posting dan quote-nya ya, itu yang utama. Dan mungkin deskripsi singkat di awal, ada deskripsi singkat di mana apa yang Anda lakukan sudah ada kami siapkan. Jadi sekarang kita mengurangi paperless juga ya Pak Danang ya. Jadi laporannya secara digital, tinggal diisi, tinggal di foto, di share. Jadi ini memudahkan. Saya kira kita tetap mengingat moto Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, sejuk bumiku, nyaman hidupku, aman dan tentram masa depan anak dan cucuku. Terima kasih Pak Danang, itu menjadi awalan kita bisa lanjut diskusi untuk pertanyaan adik-adik untuk lebih lebih efektif diskusi di siang hari ini. Ya, oke, terima kasih Pak Caraka yang sudah menjelaskan tentang program penanaman 5.000 pohon Dahlan Muda Selamatkan Bumi Indonesia. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan dari adik-adik Ormawa ataupun individu ataupun dari kelompok-kelompok di LKMM ya. Saya lihat ada Mbak Aceng ini. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung, pimpinan di fakultas maupun program studi. Silakan dari Ormawa atau mungkin dari kelompok mahasiswa kemarin yang sudah mengawali program ini bersama Pak Rektor dan para Wakil Rektor di tanggal 12 April 2021 di kampus 4. Di kampus 4 sudah ada pencanangan penanaman 5.000 pohon diawali dari kampus UAD. Sudah ada 36 pohon bodi, pohon tabebuya dan lain-lain. Dan di kampus 4 insya Allah ke depan akan menjadi kampus yang dengan penanaman pohon-pohon langka sebagai bagian dari wisata kampus maupun sebagai tempat untuk penelitian. Sudah ada satu penanya, Mbak Juwita. Ya. Assalamualaikum, saya Juwita, perwakilan dari HMPS Pendidikan Biologi. Izin bertanya, apakah kegiatan ini bersifat wajib untuk yang Ormawa? Terima kasih Pak. Ya. Wajibnya sih tidak sebenarnya, tetapi harapan kami meskipun itu tidak wajib, itu karena semua organisasi kemahasiswaan kan memang punya program kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, mumpung ini di bulan Ramadan dan ada program penanaman pohon,
sekaligus untuk mendukung program pemerintah, program dari Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah maupun dari UAD. Harapan kita semuanya siap untuk berpartisipasi. Ya, dananya ini dana subsidi ya, bukan dana program kerja, dari stimulus dari universitas kerjasama dengan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, kita juga berkaitan dengan program dari kampus, ada UI Green Metric dan Green Campus UAD untuk program yang di kampus nanti bergabung dengan UI Green Metric. Tetapi kalau ini kegiatan yang di Bimawa, ini untuk penanaman pohon yang di luar kampus. Oke, kemudian Mbak Zahrotul Mukaromah. Izin bertanya Pak, apakah yang individu wajib untuk menanam 5 pohon? Bagaimana jika tidak 5 pohon? Boleh, mau 10 sampai 25 pohon juga boleh. Karena mengingat tempatnya yang kurang memadai. Ya. Tidak sampai 5 Pak. Oh, tidak sampai 5 maksudnya. Tempatnya tidak memungkinkan untuk 5. Ya, boleh saja. Tapi semakin banyak semakin baik. Ya, semakin banyak semakin baik. Ya. Tentu kalau berkaitan dengan penilaian, ya semakin banyak, semakin potensial tempat yang ditanami. Misalnya ada kelompok dari Mbak Iksukma, yaitu teman-teman dari organisasi otonom IMM, itu sudah punya program penanaman pohon di lereng Merapi, kerjasama dengan bimbingannya kelompoknya Pak Profesor Haryadi ya, dengan Profesor Haryadi. Jadi saya rasa di lereng Merapi masih banyak space tempat yang bisa dilakukan kegiatan penanaman pohon ini. Tapi prinsipnya boleh Mbak, ya kalau mau kurang 5 pohon kok tempatnya, space-nya kok kurang. Tetapi kalau mau cari tempat yang agak jauh sedikit dari rumah, kita melangkah pakai sepeda motor atau apa, kita cari tempat-tempat yang agak di lereng-lereng. Yang biasanya ini yang sering longsor adalah dulu hutan kemudian dialihfungsikan menjadi tanaman pangan. Jadi apa ya, pergeseran dari ekologi menjadi ekonomi, karena masalah ekonomi kemudian digeser fungsinya. Oke. Menarik ini Pak, pertanyaannya. Ini nanamnya di mana Pak? Di kampus atau di luar? Ya ini kembali ke Merdeka Belajar tadi ya Pak ya. Kaitannya ini tentu di luar kampus yang diutamakan, kemudian di sekitar Anda, di desa Anda, atau mungkin lebih baik di sekitar Anda. Pertanyaan juga Pak dari Mbak Yuratul, nanamnya di beda tempat bagaimana, boleh enggak? Misalnya ini kan daring Pak, enggak boleh kerumunan. Ini ada yang rumahnya di Kebumen, teman yang lain di Lampung gitu, tapi atas namanya IMM misalnya, boleh nggak Pak gitu? Boleh. Ya. Di wilayah masing-masing saja, tapi nanti secara terkoordinir nanti ya. Ya. Atas nama IMM, atas nama AMS atau atas nama BEM, karena memang anggotanya, pengurusnya kan tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Mungkin pengurus-pengurus juga bisa mengumpulkan yang di Kebumen misalnya, cari anggota atau teman di Kebumen yang bisa diajak untuk bersama-sama melakukan kegiatan pengabdian masyarakat penanaman pohon ini, mencari wilayah-wilayah tertentu, entah itu di tepi pantai, di hutan pantai yang sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah atau dinas pariwisata, ataupun di lereng-lereng
pegunungan atau di wilayah-wilayah yang agak dekat sungai, tetapi wilayah itu biasanya rawan karena banyak pohon yang sudah ditebang. Oke Pak. Ya Dek, silahkan. Ini menarik ya, isu tentang penanaman ini sangat fleksibel, bahwa kita sekarang kondisi daring, belajar daring, kemudian dari sisi lain juga kita juga perlu belajar untuk fleksibel ya. Ketika teman-teman nggak bisa berkumpul ya teman-teman bisa melaksanakan di tempatnya masing-masing, bahwa tentu ini akan berefek ya pola kuliah di masa datang, kegiatan masa datang tentu tidak akan kembali seperti dulu, bahwa pos COVID ini tentu akan menimbulkan kebiasaan dan baru. Nah, tentunya ini menjadi contoh menarik gitu, bahwa teman-teman akan belajar untuk mengembangkan. Ini menarik ini pertanyaannya dari Mbak Nafa nih. Sorry Pak Danang. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Feti. Apakah boleh ya Pak biar bisa langsung 5.000 bibit itu? Dia tanyanya tentang itu Pak, nanamnya. Ya kalau kelompoknya Mbak Feti mau nanam 5.000 langsung boleh ya Pak ya? Boleh gitu. Target kita minimal 5.000. Kalau misalnya Ormawa saja dari teman-teman IMM saja sudah 1.000. Nanti dari adik masa ada 10.000 ya nggak apa-apa. Artinya kan gerakan ini kan bersama ya, kami di Bimawa juga nanti ada kegiatan yang sama oleh Bimawa itu juga kami laksanakan dalam rangka pengembangan ini mencapai level lebih baik. Kemudian untuk jenis pohon sudah kami laporkan ya Mbak Nafa ya di dalam PowerPoint saya, yang bisa untuk jangka pohon panjang ya, bukan jagung ya Pak Danang ya. Iya ini kayak jagung bukan padi, tapi yang pohon yang jangka panjang yang batangnya keras ya Pak Danang, yang kemarin bisa pohon perindang, pohon buah-buahan yang kelak bisa Anda metik sebagai kenangan. Ini loh, saya dulu dikasih kuliah di UAD, ada penugasan pohon ini tak tanam dekat rumah, pohonnya apa? Mangga, boleh gitu. Jadi pohon-pohon yang efek jangka panjang, jangan yang lain. Oke. Ada yang lain Dek? Silahkan, atau open mic juga boleh Pak Danang ya. Jadi yang gabung di Zoom. jasa Tifa. Mau dihitung ini. Model. Iya. Oke. Ya pohonnya sudah ditentukan ya, jenis pohonnya pohon-pohon keras. Ya. Mungkin bibit bisa minta saudara atau mungkin di keluarga ada. Ya. Bibit pohon jati, mahoni boleh. Kalau yang jenis-jenis pohon buah, kelengkeng, mangga, sawo kecil, bahkan sawo kecil itu untuk pencegah petir, ya kata Pak Dr. Gatot Supangkat, di keraton itu banyak pohon sawo kecil karena itu sebagai penangkal petir. Jadi saya juga baru tahu kemarin. Jadi satu ormawa apakah boleh ditanam, anggotanya kan di banyak tempat? Boleh. Boleh, jadi malah bagus. Ya, satu ormawa misalnya BEM. Ya, anggotanya tersebar di seluruh Indonesia. Ya bikin saja nanti foto-fotonya. Ya. BEM, apalagi kalau punya seragam masing-masing ya. Pakai saat penanaman dipakai, kemudian tunjukkan bahwa masing-masing melakukan penanaman. Ada yang menanam di Sumatera, di wilayah Aceh sana, di Padang, di Palembang, di Lampung, ada yang di Kalimantan, di Sulawesi, di seluruh Indonesia, tersebar di mana-mana. Itu semakin bagus. Ya. Kalau yang didanai dari BEMA itu yang seperti apa Pak? Mohon dijelaskan kembali. Jadi sifat pendanaannya subsidi ya, yang berkelompok.
Ya, jumlahnya kan biasanya karena jumlahnya banyak, biasanya misalnya yang kelompok itu kelompok bisa sekitar 10 atau mungkin sampai 20 orang. Ya, biasanya karena jumlahnya banyak membutuhkan tempatnya biasanya satu lokasi, ya, satu lokasi membutuhkan biaya operasional, misalnya untuk untuk beli bensin, untuk sewa kendaraan atau apa, disubsidi oleh kampus maksimal 500.000, ya. Tapi kalau biasanya untuk individu tidak usah banyak-banyak, diboncengkan motor saja, mungkin jumlah 5 kan masih sangat bisa untuk dibawa ke lokasi yang mau ditanam. Bahkan punya saudaranya misalnya punya kebunnya gundul gitu ya, kemudian ditanam di sana kan boleh ya? Boleh. Boleh saja. Di kebun sendiri kalau tahu bahwa kebunnya itu sudah gundul, sudah perlu ada tanaman yang keras, tanaman entah itu buah ataupun tanaman kayu, nah yang itu pun boleh. Tapi tentu kalau itu misalnya di daerah-daerah rawan longsor, nah itu memiliki tantangan yang lebih berat, itu yang menjadi prioritas utama bagi kita. Ya, tapi prinsipnya adalah keterlibatan semua mahasiswa Dahlan Muda dalam penghijauan atau penyejukan bumi, ya, menyelamatkan bumi ini. Apapun yang bisa dilakukan, sesimpel apapun ya, sebisanya pun akan kita berikan apresiasi. Pada prinsipnya begitu. Kalau yang didanai dari memang oke. Ada lagi, pohon rambutan boleh kan Pak? Boleh. Rambutan boleh. Mangga boleh. Kalau lengkeng boleh. Kalau udah panen saya diundang juga boleh. Kayak kalau pohon buah-buahan itu manfaatnya itu banyak ya Pak. Kalau ada teman ke sana atau besok kalau punya anak mau metik itu kan jadi kelak lain ya ini. Betul. Iya. Ya meskipun teman monggo kalau mau yang jati mau nih tadi itu silahkan. Artinya ini fleksibel, tapi bukan pada pohon-pohon yang jangka pendek seperti tadi jagung, tadi padi, tapi yang jangka panjang kebermanfaatannya bisa diingat bahwa Anda merupakan pernah menjadi bagian dari dan seterusnya karena akan jadi alumni ya, itu akan menjadi bagian wali dan pernah melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Salah satunya menanam pohon, dan itu bisa kok Anda tanam di sekitar Anda. Gitu ya Pak Danang ya? Iya. Mungkin ini tanyakan Mas Catur Pak, teknis yang tadi jadi singgung Pak Danang, misalnya Mas Catur dan teman-teman di Ormawa sudah dapat bantuan nih. Kalau anggotanya 20 kali 5 batang berarti sekitar 100 bibit, maka bibitnya sudah dapat gratis, maka dananya bisa digunakan untuk ngangkut 100 tadi loh Mas Catur, ditanam di hutannya siapa yang gundul dan lain sebagainya. Artinya teman-teman ini hanya beberapa subsidi membantu saja, karena rasional kami untuk data itu cewek, sorry. Nah ini menjadi penting bahwa kegiatan ini sifatnya adalah stimulan ya Pak ya. Jadi bagaimana mendorong teman-teman untuk bisa melakukan kegiatan ini menjadi kegiatan contoh baik, bagaimana kegiatan ini bahwa organisasi mahasiswa itu akan terlibat banyak kegiatan. Nah, kan ini kan subsidi dari universitas tidak mengganggu proker teman-teman. Saya kira teman-teman juga perlu dipahami bahwa ini untuk mendorong kegiatannya, bahwa dalam Ramadan tentu saya kira ada yang adakan bantuan untuk buka bersama dan untuk yang lain. Nah ini kegiatan lain yang kami tawarkan sehingga bisa dilakukan bahwa Ramadan penuh berkah itu bisa dalam wujud menanam pohon. Begitu ya Renang ya? Iya. Dan nanti juga kan mungkin pada saat adik-adik sudah lulus, bagian dari SKPI ditanya tentang peran kepedulian kita sebagai mahasiswa terhadap masyarakat, apa yang adik-adik sudah pernah lakukan misalnya. Ini kan bisa menjadi bagian dari volunteer Pak. Ya,
Volunteer. informasi yang sangat berharga. Kami sudah pernah melakukan gerakan penanaman 5.000 pohon secara nasional bersama dengan Bimawa dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, kami lakukan di sini kegiatan. Adik-adik bisa ceritakan itu bahwa dari sana nanti kita dinilai sudah tentu bisa dinilai bahwa kita memiliki rasa pedulian. Jadi belum minallah iya, belum minal nas iya, belum minal alam ya, peduli dengan alam, dengan lingkungan kita. Siapa lagi? Oke, menarik nih. Nah, tentu juga dalam tataran pengembangan cerita dari alumni yang mencari beasiswa ya Pak. Ya. Kita kadang terlalu fokus juga pada kompetisi-kompetisi, tapi ada pertanyaan menarik ya, selain dengan magang ada tentang pengalaman volunteer. Nah, keterlibatan kegiatan massa dalam kegiatan kemanusiaan. Nah, ini juga kami rancang juga. Ini juga rintisan juga. Tanam pohon mungkin yang lain kegiatannya akan lebih lama ya Pak Dang ya. Dan bisa akan kita buat terrekognisi ke SKS. Artinya perguruan tinggi punya tanggung jawab besar membangun hard skill, soft skill, action skill dalam proses belajarnya di dalam perguruan tinggi. Artinya selalu simak terus website Bimawa, simak channel YouTube kami, IG kami, ada pengumuman warna pas, bisa gercep lah ya. Kemarin juga acara kami yang di Pak Hendy terkait tentang magang juga dalam waktu kurang dari 3 jam sudah 400 yang sudah mendaftar dan sebagainya. Artinya teman-teman literasi digitalnya sangat baik melihat ini. Jadi pengalaman-pengalaman ini menjadi poin penting dalam pengembangannya. Gitu ya Pak Danang. Ya. Jadi meskipun itu hal yang tidak wajib bagi Ormawa, jangan menjadi jadi tidak diprioritaskan, hingga kegiatan ini kan kegiatan sebagai wujud bagian dari sikap peduli kita terhadap lingkungan sekitar kita, dan bagian dari penilaian di UAD Award ya, di UAD Award bidang kemahasiswaan yang nanti juga akan kita nilai di bulan Mei ini, akan kita umumkan hasilnya. Salah satunya item yang dinilai adalah kegiatan pengabdian. Ya. Seberapa besar aktivitas Ormawa yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian, seberapa besar efeknya di masyarakat, seberapa luas keterlibatan mahasiswa di masing-masing atau di lingkungan Ormawa yang dipimpin, ya. Saya rasa itu menjadi hal yang sangat penting, jadi hal yang menjadi profil adik-adik juga nanti di kegiatan aktivitas-aktivitas yang levelnya nasional. Apalagi ini didukung oleh Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang nanti di bulan Mei ya, ada tamu dari UNESCO yang kemungkinan akan hadir ke UAD. Ya, jikalau ini kegiatan ini berhasil, tentu menjadi apresiasi dan sangat memungkinkan untuk adanya akses kegiatan-kegiatan lain yang levelnya di bawah UNESCO, seperti dulu kegiatan di sekitar tahun 2010-an, 2004 sampai 2010 itu banyak kegiatan-kegiatan di UAD yang berkolaborasi dengan IIWC yang itu di bawah UNESCO, dan kerjasama itu yang ingin selalu kita inisiasi, dan sekarang ini sudah mulai ada jalan lagi untuk bisa dipayungi kerjasama itu dengan UNESCO. Nah, kita tentu berharap bahwa kegiatan ini nanti menjadi levelnya setelah nasional bisa berlevel internasional. Nah, level internasional yang dulu sudah pernah kita jalin, coba untuk kita cari jalannya untuk menuju ke sana itu, ya mudah-mudahan ini bisa kita raih.
Dedi Adi Saputra, ya, izin bertanya Pak, sangat bagus untuk program yang diselenggarakan universitas. Untuk tindak lanjut setelah menanam pohon bagaimana Pak dari pihak universitas? Ya, setelah penanaman pohon, biasanya kalau kegiatan-kegiatan seperti ini kita pilih untuk didiseminasikan, ya. Jadi masing-masing kita diminta untuk membuat semacam deskripsi, kemudian didiseminasikan, diseminarkan menjadi apakah kalau kegiatan ini bisa menjadi model, semacam model untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, ya bisa ditindaklanjuti, bisa bekerja sama dengan kementerian, bisa kerjasama dengan Majelis Lingkungan Hidup PPM Muhammadiyah, bahkan MUI di Majelis Lingkungan Hidup juga ada di sana. Sehingga program ini tentu tidak berhenti di sini saja, Mas Dedi. Jadi ada UI Green Metric, ada sekarang ada namanya komunitasnya kan Pak? Komunitas apa ya? Yang GCC Green Campus, ya, Green Campus nah. Community di UAD sudah mulai diinisiasi. Kemarin pembimbingnya sudah menemui saya untuk bisa diakui sebagai komunitas di tingkat Universitas Ahmad Dahlan. Saya rasa program-program seperti ini itu akan membuka banyak peluang ke depan untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat secara luas, baik itu bagi masyarakat sekitar maupun seluruh masyarakat Indonesia, bahkan internasional. Kalau kita bisa berjejaring dengan UNESCO, ya nanti bisa diperluas bahkan kegiatan-kegiatan bersama dengan para volunteer dari luar negeri. Dulu yang kita garap di daerah Semarang, di daerah Bantul, di daerah Kulon Progo, ya, di daerah-daerah pesisir, ya. Ya, itu nanti bisa kita kembangkan lagi dan kita inisiasi. Insya Allah mudah-mudahan apa yang ditawarkan oleh Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah ke UAD, karena mereka ada acara pertemuan dengan Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, harapannya mereka bisa mampir ke UAD dan berdiskusi dengan kita semua. Oke, ada tambahan Pak Caraka? Masih ada waktu 5 menit, mungkin masih ada yang mau bertanya lagi? Ya, untuk yang dimaksud tentang keberlanjutan, memang sustainability itu memang jamak ya Pak Danang. Yang jangka pendek artinya kita akan melihat contoh baik yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa yang bisa kita terus kembangkan dalam event-event yang lain. Namun dalam bentukan yang jangka pendek, memastikan teman-teman melalui kelak bisa masuk di program kerjanya dan lain sebagainya, bahwa menanam pohon, mengecek yang ditanam tahun lalu masih hidup atau tidak, itu juga perlu dipahami sebagai sustainability. Bahwa gerakan ini tidak sekedar menanam, posting sudah, tapi juga perlu membangun kesadaran konsisten dan komitmen. Bahwa yang disebut konsisten dan komitmen tidak hanya hubungan, kejelasan hubungan. Dari dulu saya lihat di postingan mahasiswa itu banyak kan cuma 2 itu. Konsisten, komitmen dalam hubungan. Tapi menanam ini perlu konsisten dan komitmen. Nah, yang paling mudah itu, Dek, itu adalah mengambil buahnya. Paling mudah itu. Tapi paling sulit adalah menanti dari mulai menanam pohonnya sampai disirami, dikasih pupuk, dirawat sampai berbuah. Nah, ini enggak semua orang mau ini enggak filosofi pohon sama gitu. Kita akan menunggu dia sukses atau menantinya menemani seperti itu, nggak usah jawab ya saya kira. Ya ikut-ikut sobat ambiar kan gitu ya. Jadi biar tahu prosesnya. Iya, filosofi pohon juga sama, dia menunggu dia sukses
atau kita mendampingi dia menjadi sukses. Saya kira bisa belajar dari filmnya Habibie dan Ainun ya Pak Danang ya. Ya. Jadi sampai arah sana ya mungkin juga menarik dipahami. Begitu Pak Danang ya. Ada yang lain teman-teman silahkan dong. Ya kita itu kalau tahu prosesnya itu tidak instan apa-apa sudah jadi. Sudah tahunya kalau punya uang beli saja itu. Tapi bagaimana itu diproses dari ditanam, kemudian dirawat sampai berbuah, sampai datang di meja hidangan kita itu kita paham betul, sehingga dari sana kita bisa lebih bersyukur insya Allah kalau kita tahu prosesnya. Kalau saya karena orang kampung yang biasa juga untuk terlibat kayak gini juga paham betul bagaimana memproses dari cari bibit, menanam, kadang pun sudah kita rawat pun di masa kemarau mati. Ya, jadi tanaman yang ada di sekitar kita nanti akan kita lebih peduli, adik-adik semua. Kita akan lebih peduli, tidak sembarangan kemudian menginjak, mematahkan, bahkan menebang atau membuang sampah sembarangan yang bisa mengganggu perkembangan dari tanaman. Tetapi kita akan lebih peduli tentang lingkungan karena apa? Kita mencoba untuk berproses ini, menanam pohon ini taruhan bagi kita, bisa hidup enggak ini yang saya tanam gitu. Ya, itu bagian dari kita melatih sikap peduli, iya, melatih keuletan, iya, ya, ya, humanis, iya, dengan lingkungan sekitar kita peduli dengan masyarakat sekitar, kemudian kita juga peduli dengan wilayah ini, misalnya Jogja. Jogja itu misalnya di Kulon Progo di daerah Panjatan itu tiap tahun sudah langganan tergenang sampai berapa hari ya, 3 sampai 5 hari itu sudah mulai tergenang. Padahal dulu tidak pernah. Ya, mungkin bisa dianalisis. Padahal di daerah Sermo sana sudah ada waduk Sermo. Kok masih sekarang kok malah apa ya? Tiap tahun langganan sudah mulai tergenang. Di daerah Bantul mungkin wilayah-wilayah tertentu di sisi timur yang dulu tidak pernah banjir sampai ke perkampungan di daerah Mogiri tahun tahun ini sudah masuk ke perkampungan. Sehingga apa? Kita melihat bahwa bangunan-bangunan di atas sana sudah dan lingkungan sekitar sudah tidak banyak yang bisa menyerap air hujan. Kita harus melakukan dialog, diskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup, daerah-daerah mana saja yang bisa kita lakukan penanaman pohon, mungkin di daerah-daerah lereng Merapi dan sekitarnya. Ya, itu kita akan jadi tahu, ya, kita akan jadi tahu sehingga kita akan semakin terbangun rasa peduli kita, ya. Itu harapan kita begitu, adik-adik semua. Kita berharap bahwa target untuk penanaman 5.000 pohon ini bisa berjalan dengan sukses, dengan penuh kesadaran, apalagi di masa Ramadan ya. Insya Allah amalannya berlipat ganda, sudah puasa, masih mau aktif melakukan penanaman pohon, ya, peduli tentang masa depan, peduli tentang bumi kita yang sudah makin tua, yang makin panas saja ini. Jadi, mungkin ditanam di wilayah masing-masing, ya. Yang berada di Jogja ya bisa melakukan diskusi, kemudian mencari tempat-tempat tertentu di wilayah-wilayah masing-masing. Juga disilakan untuk menanam di daerah masing-masing, ya. Yang penting dikirimkan fotonya, diberi deskripsi di daerah mana, tempat penanamannya, jenis pohonnya apa, ya. Saya rasa itu nanti ya. Ada lagi Pak Caraka, waktu kita
Habis Sudah Pak. pas, habis. Oke. Oke, kita tunggu adik-adik partisipasinya. Informasi lengkap akan kami unggah di website Bimawa. Ketentuan setuju PPT saya dan bagaimana unggahan nanti kami infokan semuanya di sana. Selamat berproses, semoga Ramadan itu berkah dengan kegiatan-kegiatan ini sebagai wujud kita mendekatkan dengan Allah dan memberikan kebermanfaatan bagi umat. Amin. Terima Amin, kasih ya Pak Rabbal. Danang. Iya, sama-sama. Jadilah generasi yang bisa menginspirasi banyak generasi lainnya, ya. Bagi masyarakat umum kita bisa menebarkan banyak benih-benih kebajikan, termasuk kegiatan-kegiatan seperti ini yang insya Allah akan sangat besar manfaatnya bagi kita semua, bagi masyarakat, bagi masa depan adik-adik kita, anak-anak kita, bahkan mungkin cucu-cucu kita, ya. Kita akhiri Pak Caraka. Yap. Ya, Oke. Bapak Ibu semua terima kasih banyak serta adik-adik semua. Jikalau ada kesalahan, ada kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.